Kenapa ada perjanjian baru? Ada perjanjian baru sudah pasti karena ada perjanjian lama. Apakah itu perjanjian lama? Perjanjian lama adalah perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang diikat di Gunung Sinai. Perjanjian inilah yang disebut Hukum Taurat. Hukum Taurat yang terdiri dari 600 lebih perintah dan larangan, ternyata dilanggar oleh bangsa Israel. Bahkan, belum lama Musa menerima loh batu bertuliskan perintah Hukum Taurat. Bangsa Israel sudah melanggar perjanjian itu dengan menyembah berhala. Bangsa Israel ternyata tidak mampu melaksanakan perjanjian tersebut. Bangsa Israel melanggar Hukum Taurat. Sesuai perjanjian, barang siapa melanggarnya, maka hukumannya adalah terkutuk. Itulah sebabnya Allah menghukum bangsa Israel. Kerajaan Israel runtuh, mereka dijajah, hidup terkatung-katung dan terpencar. Meski begitu, Allah berjanji akan memulihkan umat kesayangannya jika berbalik dan mendengarkan suaranya. Melalui para nabi, Allah berpesan akan membuat perjanjian baru dengan bangsa Israel. Namun perjanjian baru ini tidak seperti perjanjian yang telah diikat dengan nenek moyang mereka. Jika sebelumnya bangsa Israel melaksanakan perintah dan larangan berdasarkan hukum Taurat tertulis, maka dalam perjanjian baru ini Allah akan menanamkan hukum tersebut dalam hati mereka. Jika sebelumnya salah satu tanda perjanjian adalah sunat daging, maka lewat perjanjian baru ini, Allah akan menyunat hati bangsa Israel. Jika sebelumnya pengampunan dosa didapat dengan mempersembahkan korban anak domba, namun melalui perjanjian baru ini, Allah akan mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai penebus dosa, yaitu Yesus Kristus. Janji ini digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus. Firman Allah yang turun ke dunia dalam wujud manusia. Dialah penggenapan perjanjian baru itu. Darah Yesus yang kudus ditumpahkan di kayu salib menjadi tanda dihapusnya kutuk hukum Taurat. Tak hanya bangsa Israel, kedatangan Yesus di dunia juga menjadi kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Karena perjanjian baru bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang percaya. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat pada dasarnya mengajarkan kekudusan. Namun faktanya, hukum Taurat tidak membawa bangsa Israel pada kekudusan, melainkan kutukan. Hukum Taurat justru membuktikan bahwa manusia tidak mungkin luput dari dosa. Tidak ada satupun manusia yang kudus, karena kudus hanya milik Allah. Penggenapan hukum Taurat dengan hukum kasih sesungguhnya memberi pesan kepada umat manusia bahwa keselamatan hanya didapat dari kasih karunia Allah. Keselamatan mustahil didapat dari usaha manusia melaksanakan hukum Taurat, sebab hukum Taurat itu kudus dan kudus hanyalah milik Allah.